Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Dan satu lagi, jangan lupa yaitu tersenyum. Kenapa? Karena tersenyum adalah cara terbaik menghadapi suatu masalah. Cara terbaik menghancurkan segala ketakutan. Dengan senyum merupakan cara terbaik untuk menghilangkan rasa sakit. Maka tersenyumlah di setiap rintangan, karena itu adalah suatu jembatan. Itu. Oke? Pada kali ini kita akan membahas tentang materi geografi kelas 10 dengan saya Tuti Supriyanti Asofi. Ya, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, marilah kita tersenyum dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih, mudah-mudahan dengan berdoa maka kita diberi kemudahan untuk menyerap apa yang kita bahas pada hari ini. Dan karena kita masih pandemi, pesan dari saya, kalian tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, sehingga kita terhindar dari wabah COVID-19. Lalu patuhi protokol kesehatan. Begitu, oke? Kita akan membahas tentang KD2, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi yang disebut dengan SIG. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Kemudian untuk kali ini Bu Tuti akan memfokuskan materi tentang komponen-komponen peta. Dengan harapan setelah mempelajari komponen-komponen peta, kamu dapat satu yaitu mengaplikasikan pengetahuan tentang peta atau komponen peta, kemudian menjelaskan simbol-simbol peta, dan juga mengaplikasikan skala peta. Oke, sekarang akan saya jelaskan tentang komponen peta. Tetapi sebelumnya kita melihat atau mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan peta. Kira-kira apa itu peta? Baik, bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu serta diwakili dengan simbol-simbol. Gitu. Oke. Kemudian peta yang baik tentunya harus memuat semua kenampakan yang ada di permukaan bumi, sehingga mudah diinterpretasikan oleh si pengguna peta. Jika kita ingin menyajikan informasi yang tepat dan akurat, maka harus ada unsur-unsur atau komponen-komponen peta. Oleh karena itu, komponen peta tersebut menjadi suatu hal yang utama dalam suatu peta, sehingga mudah dibaca, ditafsirkan, serta tentu tidak membingungkan oleh si pengguna peta. Ya, kemudian apa saja itu komponen peta? Komponen peta yang akan kita kupas yaitu di sini ada 10 komponen peta. Yang pertama yaitu judul peta, kemudian garis tepi, orientasi arah, skala peta, dan legenda. Kemudian selanjutnya adalah garis astronomi, simbol peta, lettering, kemudian warna peta, dan sumber dan tahun pembuatan peta. Oke, itu ada 10 komponen. Lalu kita akan mempelajari kira-kira bagaimana membuat peta, membaca peta dengan baik dengan simbol-simbol yang ada. Ini adalah peta administrasi Kecamatan Sokaraja. Mari kita baca bersama bagaimana komponen-komponen peta yang ada di peta tersebut. Nah, pertama yang saya lingkari garis merah itu adalah judul peta. Apa itu judul peta? Judul peta adalah
informasi yang menggambarkan isi dari peta tersebut. Nah, penulisan judul peta itu harus huruf tegak dan kapital. Penempatannya di mana? Yaitu di dalam garis tepi, di tengah, di atas, ya, atau di luar garis tepi boleh. Selama itu tidak mengganggu makna peta. Nah, kalau peta pada contoh ini di samping tidak apa-apa, ya, selama itu tidak mengganggu makna peta. Nah, perlu diketahui bahwa penempatan dari komponen peta ini adalah murni didasarkan pada pendekatan kreativitas dan keindahan seni kartografi. Jadi sebenarnya untuk penempatan komponen-komponen peta itu bebas, selama itu tidak mengganggu makna peta dan ada unsur keindahan. Oke, yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Biasanya adalah satu-satunya sama. Nah, penempatannya di mana? Biasanya atau pada umumnya penempatannya itu adalah di bawah judul. Lalu bagaimana dengan contoh ini? Nah, contoh ini semuanya adalah ada di samping, itu tidak masalah. Karena itu didasarkan kepada pendekatan kreativitas keindahan seni kartografi. Yang ketiga adalah orientasi arah atau penunjuk arah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan penunjuk arah? Adalah suatu tanda atau lambang atau simbol yang menunjukkan arah. Biasanya segitiga, kemudian menunjukkan arah utara, kemudian timur laut, kemudian timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, darat, laut, dan ke utara kembali. Penempatannya bagaimana? Selama itu tidak mengganggu peta, bebas. Cari tempat yang kosong. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah simbol peta. Kenapa harus ada simbol? Seperti yang kita ketahui bahwa gambaran peta itu adalah meliputi atau mencakup bentuk-bentuk wilayah. Bentuk wilayah kemudian meliputi kenampakan budaya dan juga alam. Misalkan sungai, kemudian danau, rawa, laut, itu adalah kenampakan alam. Kemudian misalkan jalan, kota, batas wilayah, itu adalah kenampakan budaya. Tidak mungkin kenampakan itu tersebut itu digambarkan persis, itu tidak mungkin. Maka perlu dilambangkan, diwakili dengan lambang atau tanda yang disebut dengan simbol peta. Nah, yang selanjutnya adalah legenda. Legenda ini adalah kumpulan dari simbol-simbol. Ya, nih penempatannya biasanya ada di kanan bawah pojok ya, tapi kalau ini di samping juga tidak apa-apa. Kembali ke konsep unsur kreativitas keindahan seni kartografi. Selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi ini sebaiknya kita buat rangkap dua, bisa tebal tipis. Pokoknya jangan lupa tidak ketinggalan adalah unsur keindahan. Ya, garis tepi, kemudian di sini ada lettering. Lettering ini adalah suatu seni bagaimana menuliskan aturan-aturan yang ada di peta. Ya, contohnya begini, kalau judul nama kota itu harus ditulis dengan huruf tegak. Seperti pada contoh di sini. Ini ada contoh adalah Kecamatan Kembaran. Ini ditulisnya dengan huruf tegak. Kemudian misalkan kita akan menulis nama jalan. Jalan itu juga harus ditulis dengan huruf tegak dan searah mengikuti arah jalan. Tapi kalau misalkan nama sungai ditulis dengan huruf miring, ya, mengikuti arah sungai. Itu adalah lettering. Kemudian di sini simbol peta berikutnya adalah warna peta. Nah, setiap warna itu mempunyai arti tersendiri. Kalau pada contoh di situ ada warna kuning, ada warna merah,
ada warna hijau, ada warna putih. Nah, itu mempunyai arti tersendiri. Pada umumnya ada 5 warna. Misalkan satu adalah warna merah. Kalau warna merah biasanya itu untuk menggambarkan hal-hal atau kenampakan-kenampakan yang bersifat hasil atau buatan manusia. Misalkan jalan. Nah, di sini yang warna merah-merah seperti ini adalah jalan. Kemudian warna kuning. Ya, kuning atau biasanya ada coklat. Ya, kuning atau coklat ini adalah untuk menggambarkan relief atau topografi. Semakin tua coklatnya atau semakin kuning itu biasanya semakin tinggi atau menggambarkan dataran tinggi. Kemudian ada lagi warna hijau. Hijau itu untuk menggambarkan vegetasi dan juga dataran rendah. Ada lagi warna biru. Ya, biru biasanya untuk mewakili yaitu perairan. Semakin biru warnanya atau tua biru kayak gitu, maka itu akan menunjukkan semakin dalam tempat tersebut. Ya. Terakhir adalah warna putih. Warna putih itu biasanya untuk menggambarkan kenampakan di permukaan bumi yang berupa gletser atau daerah kutub atau juga daerah-daerah pegunungan tinggi. Itu adalah komponen peta mengenai warna. Nah, selanjutnya ini ada sumber peta. Sumber peta biasanya jadi satu, yaitu tahun pembuatan peta. Ini sangat penting bagi pengguna peta sehingga tahu dari mana sumbernya. Kalau di Indonesia lembaga-lembaga yang khusus untuk mengeluarkan peta itu ada lembaga yang namanya adalah Bako Surtanal, yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pertanahan Nasional. Itu. Dan biasanya diikuti dengan tahun pembuatan peta, apalagi kalau peta itu termasuk peta yang sifatnya dinamis, yang berubah-ubah. Contohnya peta persebaran penduduk, peta penggunaan lahan, itu sangat penting sekali mengetahui tentang tahun pembuatan peta karena itu selalu berubah. Sumber peta. Kemudian selanjutnya adalah garis astronomi. Garis astronomi ini penempatannya itu di garis tepi. Garis astronomi itu adalah garis yang berdasarkan letak lintang dan bujur. Nanti pakai satunya adalah derajat, menit, dan detik. Nah, kemudian ada lagi di sini adalah tentang inset peta. Ya, inset peta ini kalau dilihat ini gambarnya lebih kecil memang, tetapi yang ditampilkannya itu lebih luas. Jadi peta kecil ya, yang secara administrasi itu wilayahnya lebih luas. Misalkan menggambarkan peta Kecamatan Sokaraja itu pada contoh itu. Kemudian nanti bisa insetnya itu adalah Jawa Tengah atau Kabupaten Banyumas dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah komponen-komponen peta. Ada 10 komponen peta. Oke. Untuk selanjutnya materi berikutnya adalah saya akan memfokuskan tentang simbol peta. Simbol peta ini ada saya fokuskan 3, 1 yaitu pengertian simbol, 2 fungsi simbol, kemudian klasifikasi simbol. Apa yang dimaksud dengan simbol? Tadi sudah kita bahas. Simbol itu adalah lambang atau tanda yang ada di peta untuk menggambarkan. Jadi fungsinya adalah untuk menggambarkan kenampakan-kenampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, poin 3 itu adalah klasifikasi simbol. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi adalah pengelompokan. Pertama, kita lihat pengelompokan berdasarkan bentuknya. Itu ada simbol garis. Simbol garis itu adalah simbol yang menggunakan garis. Bisa garis lurus, bisa juga garis terputus atau berkelok-kelok, tergantung apa yang digambarkan. Pada contoh itu ada sungai, kemudian ada jalan, ada batas ya, batas daerah, jalan desa dan sebagainya. Itu menggunakan simbol garis. Kemudian selanjutnya adalah simbol titik. Simbol titik ini ya contohnya adalah ibu kota, bisa negara, provinsi, kabupaten, pelabuhan, gunung berapi dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah simbol area. Simbol area itu untuk menggambarkan area.
ya, yang bersifat luasan. Itu ada danau, rawa, sawah, dan formasi dari batuan kapur atau karst. Itu simbol. Itu berdasarkan atas bentuknya. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan kenampakannya. Karena kenampakan di permukaan bumi itu sifatnya ada dua, yaitu fisik dan non fisik. Di sini kenampakan simbol pun harus dua, yaitu kenampakan budaya atau yang tadi non fisik, dan nanti ada kenampakan yang alami atau fisik seperti itu. Nah, di sini sudah diberi contoh. Satu adalah kenampakan budaya. Contoh dari kenampakan budaya di sini ada contohnya jalan raya, jalan desa, kemudian rel kereta api, kota kecil sampai dengan ibu kota negara. Itu adalah budaya. Artinya kenampakan-kenampakan itu dibuat oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah kenampakan alam. Ya, kenampakan alam di sini saya contohkan adalah sungai. Ada gunung, kemudian ada danau, ada rawa, gitu. Kemudian untuk simbol itu saya anggap selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu simbol, kemudian fungsinya, kemudian klasifikasinya. Selanjutnya adalah kita bahas tentang skala peta. Apa yang dimaksud dengan skala peta? Ya, oke, baik. Skala peta itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian skala peta itu nanti jenisnya ada dibagi tiga. Satu adalah skala angka atau numeric skala. Kemudian yang kedua adalah skala garis atau grafis. Kemudian yang ketiga skala verbal atau uji. Nah, mari kita kupas bersama, ya, tentang skala tersebut. Pertama adalah skala angka. Oke. Nah, skala angka, kalau dari pengertian tadi adalah skala adalah perbandingan jarak. Ya, angka yang menunjukkan perbandingan jarak. Di sini karena ada angka ya sudah menggunakan angka. Contohnya gimana? Yaitu 1 dibanding 25.000. Artinya apa? 1 cm di peta mewakili 25.000 cm di lapangan. Ingat, satu satuannya sama. Ya, hanya saja nggak mungkin kalau di lapangan itu kok 25.000 cm. Ya, maka nanti tugas kita adalah mengkonversi dari sentimeter itu menjadi meter, menjadi kilometer. Kalau di peta itu ada sentimeter, tapi kalau di lapangan adalah kilometer atau meter. Lanjut, kemudian ini ada skala garis. Karena sesuai judulnya, skala garis itu berarti menggunakan garis. Di situ dicontohkan 1, kemudian di atasnya 50 km sampai dengan yang 4 cm ya mewakili 200 km ya. Tinggal nanti kita konversikan menjadi, kalau bisa di skala angka itu menjadi satu-satuannya sama. Lanjut, kemudian yang ketiga adalah skala inci. Skala inci adalah skala verbal menggunakan kalimat ya. Ini kita Indonesia itu jarang menggunakannya. Indonesia itu lebih biasa menggunakan skala angka dan skala garis ya. Yang biasa menggunakan skala inch ini adalah Amerika Serikat. Contohnya 1 into 3 mile. Ini adalah skala verbal atau skala inci. Itu adalah klasifikasi skala. Nah, untuk klasifikasi skala mudah-mudahan kalian paham ya. Pokoknya ada 3 itu tadi. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah menentukan skala peta yang tidak ada skalanya itu bagaimana. Nah, di sini ada 4 untuk menentukannya. Ya. 1 yaitu membandingkan jarak 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Itu cara pertama. Yang kedua, membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang sudah ada skalanya.
tapi dengan catatan bahwa gambar atau wilayahnya harus sama. Kemudian yang ketiga, menghitung selisih derajat garis lintang dan garis bujur yang ada di peta. Dan terakhir, yaitu menggunakan garis kontur atau disingkat CI, kontur interval. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu membandingkan jarak dua titik di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Sebagai contoh, jarak antara titik A dan B di peta itu 4 cm. Setelah diukur di lapangan, ternyata jarak A ke B itu adalah 2 km. Maka tentukanlah skalanya. Nah, tinggal dibandingkan saja. Rumusnya adalah jarak di peta dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Jarak di peta berapa? 4 cm. Kemudian jarak sesungguhnya berapa? 2 km. Kita tulis di sini. Jadi 4 cm dibanding 2 km. Ini sudah dibandingkan. Nah, ingat bahwa pengertian skala itu satu-satuannya harus sama. Maka kalau di sini kilometer, kita ubah menjadi sentimeter. Tinggal dikalikan 100.000. Jadi menjadi 4 cm dibanding 200.000 cm. Nah, ingat lagi satu lagi. Kalau kalian lihat di peta tidak ada skala 4 banding, tidak ada. 5 banding itu pasti tidak ada. Pasti semuanya adalah 1 banding. Maka yang 4 ini kita buat menjadi 1. Caranya gimana? Ya dibagi 4. Ingat, kalau pembilang itu dibagi, maka penyebut itu juga dibagi. Supaya apa? Supaya tidak ada kecemburuan. Jadi sama-sama dibagi. Nah, 4 dibagi 4 menjadi 1, gitu kan? Kemudian 200.000 dibagi 4 menjadi 50.000. Maka ketemu skalanya di sini yaitu 1 dibanding 50.000. Itu adalah cara yang pertama. Ya, paham ya? Mudah-mudahan kalian tuh paham. Kemudian yang selanjutnya. Ini ada contoh soal. Tentukanlah skala peta jika diketahui jarak AB itu 2,5 cm. Kemudian setelah diukur, jarak sebenarnya di lapangan adalah 50 km. Nah, berapa kira-kira? Ya, kita bandingkan caranya. Jadi kita tulis dulu ya. Jarak di peta tadi berapa? 2,5 cm. Oke, tulis. Bandingkan dengan jarak di lapangan berapa? 50 km. Nah, oke. Kemudian kita buat kilometer menjadi cm dikalikan 100.000. Jadi berapa? Yaitu 2,5 cm dibanding 5 juta cm. Ingat lagi, harus dibuat 1. Maka baik pembilang maupun penyebut kalian bagi 2,5. Maka ketemunya menjadi 1 cm dibanding 2 juta cm. Jadi skalanya 1 dibanding 2 juta. Paham ya? Oke, kalau udah paham, kita lanjut berikutnya. Cara yang kedua yaitu membandingkan peta yang sudah ada skalanya dengan peta yang tidak ada skalanya, dengan catatan tetapi gambarnya itu harus sama wilayahnya. Ini ada rumusnya ya, ada rumusnya yaitu P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Ya, itu ada di situ, yaitu D1 itu adalah jarak yang sudah diketahui skalanya, kemudian D2 jarak yang akan dicari skalanya, kemudian P1 penyebut skala yang diketahui, kemudian P2 adalah skala peta yang akan kita cari. Contoh ya, ini ada 2 gambar. Ada 2 gambar ya, gambar A itu diketahui skalanya 1 dibanding 20.000. Ya, jarak AB itu 5 cm. Kemudian peta B belum ada skalanya, tetapi sudah diketahui jaraknya, yaitu AB itu
4 cm ya, 4 cm. Nah, maka tentukan skala peta B-nya. Caranya gimana? Tinggal kita masukkan rumusnya ya. Jawab ya. D1-nya berapa tadi? 5 cm. Kemudian D2-nya berapa? 4 cm. Kemudian P1-nya berapa? 20.000. Maka P2-nya itu ada 5/4 kali 20.000. Ketemunya berapa? 25.000. Jadi skalanya adalah 1/25.000. Oke, itu cara yang kedua. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian yang ketiga adalah menentukan selisih derajat bujur di peta. Ini ada gambar di sini. Gambar di sini, kemudian di situ ada ditulis 1 derajat sama saja dengan 111 km. Nah, itu harus disimpan di memori kita bahwa 1 derajat itu adalah 111 km. Ya, contohnya gini. Jarak AB di peta itu adalah 2 cm. Ya, di sini. Kemudian selisihnya itu ternyata 2 derajat. 2 derajat. Berarti jaraknya adalah 2 ya, dikalikan 111 km. Maka tinggal dibandingkan 2 cm. Tadi 2 dikalikan 111 ketemunya adalah 222 km. Nah, tinggal kita buat satuannya sama, yaitu cm. Jadi 2 cm dibanding 22.200.000 cm. Kemudian ingat dibagi atau dibuat 1 sehingga menjadi 1 dibanding 11.100.000. Itu adalah skalanya. Paham ya? Oke. Lanjut, ini ada contoh soal. Nah, contoh soal ini kota P itu berada di 45 derajat 45 menit BB atau bujur barat. Sedangkan kota R ya, kota R ini berada di 46 derajat 15 menit bujur barat. Sedangkan jarak dari kota P ke R itu adalah 25 cm. Nah, kira-kira dari soal ini jawabannya yang mana? Kita cari dulu, nanti baru bisa menjawab. Kita tulis dulu ya jaraknya. Jarak P dan R itu adalah 25 cm. Langkah kedua yaitu mencari selisih derajat lintang bujur. Ingat, tempatkan angka yang lebih besar itu yang dikurangi, walaupun belakangnya itu angkanya lebih kecil. Ya, seperti ini. Selisihnya adalah 46 derajat 15 menit bujur timur dikurangi 45 derajat 45 menit bujur timur. Ketemunya berapa? Tinggal kalian gunakan seperti pengurangan pada matematikanya. Di sini satuannya ingat menit. Ya, 1 menit itu adalah 60 detik. Gitu kan ya. Jadi 5 menit dikurangi 5 ini 0. Kemudian kita masih punya 10 menit. Kalau 10 menit dikurangi 40 menit kan tidak bisa. Maka kita pinjem di depannya yaitu 1 derajat. Nah, 1 derajat menjadi dimenitkan menjadi 60 menit. Maka dari 60 menit ditambah 10 menit jadi 70 ya. Dikurangi 40 menit jadi 30. Maka selisihnya adalah 30 menit bujur barat. Oke, sudah ketemu. Tinggal kita cari skalanya. Nah, caranya gimana? Karena ini satuannya itu menit, maka tidak boleh langsung dikalikan 111 km, tidak boleh. Kecuali kalau selisihnya itu adalah derajat, boleh langsung dikalikan sehingga nanti satuannya otomatis akan berubah menjadi kilometer. Maka caranya begini, 30 menit dibagi 60 menit kali 111 km. Ketemunya berapa? Yaitu 55,5 km.
Ini satuannya masih kilometer. Tugas kita berikutnya yaitu mengubah menjadi sentimeter. Maka buatlah sentimeter. Ini bandingkan dulu boleh. 25 dibandingkan 55,5 km ya. Jadi 25 dibanding tadi dikalikan 100.000 itu ada koma. Maka komanya hanya ditambahkan 4 tidak 5. Jadi 5.550.000. Sama-sama sudah menjadi sentimeter ya. Tapi ingat lagi konsepnya, tidak ada skala 25 banding 30 banding, itu tidak ada. Maka yang ini harus dibuat menjadi satu. Caranya ini dibagi 25. Kalau pembilang itu dibagi, otomatis penyebut juga dibagi. Maka ketemulah 1 dibanding 222.000. Ini jadi kuncinya tadi ketemunya adalah B. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, satu lagi caranya, mungkin cara ini yang paling sulit ya. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan, pasti kalian itu bisa. Terakhir, cara yang terakhir ya. Cara yang terakhir ini adalah menggunakan kontur interval. Nah, kontur interval ini disingkat menjadi CI. Kontur interval. Rumusnya itu hanya ini. CI 1/2000 kali penyebut skala ya. PS itu adalah penyebut skala. Atau misalkan kita mau cari jalan pintas atau gampangnya, kebetulan kamu menemukan soal pilihan ganda biar cepat, maka tinggal dikalikan saja. CI kali 2000 sudah selesai. Nah, contoh diketahui di sini ada CI adalah 50 meter. Biasanya kalau kontur interval itu satunya adalah meter. Karena itu ketinggiannya itu biasanya lebih dari 1000 itu pakainya meter. Ya, maka berarti ketika kita mencari skala peta tinggal dikalikan. CI-nya berapa? 50. Iya, 50 dikalikan 2000. Ketemunya berapa? 100.000. Jadi ketemu skalanya adalah 1 dibanding 100.000. Oke, paham? Paham. Lanjut ya. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih ya yang dimaksud dengan garis kontur kayak gitu? Nah, garis kontur ini contohnya seperti ini. Garis kontur itu adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian sama. Kalian bisa lihat di sini di gambar ini ya, contoh ini. Itu dari mulai 0, 10, 20, 30, 40. Jika dipetakan maka gambarnya ada yang di atas itu selisihnya sama 10, 10, 10 seperti itu. Itu yang dimaksud dengan garis kontur. Maka nanti kalau dalam peta itu juga ada yang namanya peta kontur. Oke. Nih, ini adalah contoh soal. Tentukan skala peta. Ini pada gambar. Itu B itu 25. Kalau kita naik ke C itu 50, naik lagi berikutnya itu 75 sampai terakhir adalah 100. Maka di sini CI-nya berapa? Kontur intervalnya adalah 25 meter satuannya. Nah, tentukan skalanya. Cara mencari skala tinggal dikalikan saja. Tadi CI-nya itu ketemunya 25 meter. Maka 25 meter ini tinggal dikalikan 2000. CI dikalikan 2000. 25 dikalikan 2000 ketemunya adalah 50.000. Ketemu. Jadi 1 dibanding 50.000. Itu adalah skalanya. Itu ya. Nah, anak-anak itu yang bisa Bu Tuti sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Tuti sampaikan ini kita bisa memahaminya. Kalian diberi keenceran otak kalian sehingga dapat menyerap apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih ya. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Selamat, semoga kalian sehat selalu. See you next time.